Kali ini kita akan ngebahas film psikologi thriller yang berjudul The Gift dan rilis pada tahun 2015. Film ini sendiri menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru aja pindah rumah untuk memulai kehidupan baru. Lalu sejak dari situ mereka sering mendapatkan kiriman hadiah di depan pintunya. Dan yang jadi masalahnya nih, hadiah yang dikirimkan makin hari makin berlebihan. Sampai akhirnya diceritakan sepasang suami istri bernama Simon dan Robin baru aja pindah rumah ke California karena Simon mendapatkan pekerjaan baru di kota ini. Mereka membeli sebuah rumah modern dengan pencahayaan dan pemandangan kota dari gunung yang sangat indah. Setelah itu mereka pergi berbelanja untuk kebutuhan rumah barunya tersebut. Di sini Simon tiba-tiba aja dihampiri oleh seorang pria yang mengaku teman SMA-nya dulu dan bernama Gordon Mosley. Simon yang sempat pangling dengan sosok Gordon akhirnya ingat bahwa Gordon ini benar-benar teman SMA-nya dan mempunyai nama panggilan Gordo. Wow, buddy, I did not recognize you. Gordon Mosley. Gordo lalu diperkenalkan kepada Robin. Mereka akhirnya tukeran nomor agar bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi di momen ini kita ngeliat respon Simon nih nggak seperti layaknya orang yang bertemu teman lama, guys. Kayak gimana ya, kayak oh Gordo, oke, bye. Suatu hari, Robin yang sedang sendirian di rumah mendapatkan kiriman hadiah sebotol anggur dan sebuah surat entah dari siapa. By the way, karena Simon sibuk layaknya orang kantoran pada umumnya nih, si Robin ini selalu sendirian di rumahnya dari pagi sampai malam dan cuma ditemenin oleh anjingnya yang bernama Jangles. Dan sebagai istri yang berbakti pada suami, Robin melaporkan perihal kiriman tersebut kepada Simon. Ternyata itu adalah kiriman dari Gordo, dan di surat itu Gordo bilang, Welcome home, smiley face Gordo. entah dari mana Gordo bisa dapat alamat mereka berdua. Yang pasti mereka memuji kebaikan si Gordo ini. Keesokan paginya, Robin mengunjungi tetangganya yang bernama Lucy untuk bersosialisasi. Dari obrolan singkat ini diketahui bahwa Robin memiliki trauma masa lalu soal kehamilan. Dia pernah mengalami yang namanya keguguran. Di hari berikutnya, Robin yang sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai freelance designer, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Gordo. Robin meminta maaf karena dia dan Simon belum sempat berterima kasih atas welcome drink yang Gordo kirimkan kemarin. Namun Gordo mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Dia menjelaskan maksud kedatangannya kali ini, yaitu ingin memberikan daftar nomor-nomor darurat seperti nomor tukang pipa, pembantu, dan lain-lain yang sekiranya akan berguna nantinya. Robin yang bingung harus merespon apa atas kebaikan Gordo ini pun mempersilahkan Gordo untuk berkeliling rumah dan mengajaknya makan bersama nanti malam. Di acara makan malam, Gordo bercerita bahwa setelah lulus SMA dia masuk militer, tapi tak lama kemudian dia keluar dan sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Di sini Gordo sangat bangga kepada Simon. Gordo selalu memuji Simon yang selalu berhasil di kehidupannya dari semenjak SMA sampai saat ini. Simon says new job. Right? Simon says beautiful wife and a new home. Namun Simon ini terlihat nggak begitu menyukai pujian-pujian tersebut, guys. Mulai aneh nih. Malam berikutnya Simon dan Robin mendatangi sebuah pesta besar yang diadakan perusahaannya Simon dan bertemu dengan kolega-koleganya. Sesampainya mereka di rumah, lagi-lagi mereka dapat kiriman hadiah dari Gordo. Tentunya dengan pita warna merah dan sebuah surat yang ada emot smiley face-nya. Kali ini Gordo memberikan makanan ikan dan ikan-ikannya juga yang udah dimasukkan ke dalam kolam. Ya emang si Gordo ini ngasih hadiahnya ini udah terlalu berlebihan sih ini kalau menurutku ya kan. Malah bikin risih ya nggak sih. Simon yang udah mulai terganggu menceritakan kalau dulu di sekolah Gordo ini memang terkenal aneh. Makanya dia dijuluki Gordo alias Gordon the Weirdo. Namun Robin gak berpikiran kalau Gordo itu aneh. Justru menurut Robin, Gordo sangatlah baik dan peduli. Dia meminta Simon untuk tidak mikir aneh-aneh. Keesokan harinya, Robin yang baru pulang dari jogging kembali didatangi oleh Gordo. Robin yang emang baik hati mengajak masuk untuk minum teh sambil ngobrol-ngobrol. Namun ketika Gordo akan pulang dan membantu membuang sampah, tiba-tiba Gordo melihat tulisan yang namanya dicoret dan diganti dengan Weirdo. Lalu dia pergi begitu saja.
Merasa nggak enak lah ya kan si Robin. Simon dan Robin yang lagi kumpul-ngumpul ngebahas tingkah laku si Gordo. Mereka bilang kalau Gordo ini memang benar-benar aneh, dimana setelah melihat tulisan di kulkas dia malah ngundang makan malam bersama beberapa pasangan lainnya di sekitar situ. Mereka bertanya-tanya kenapa si Gordo ini kok segitu pengennya berhubungan baik sama mereka. Simon juga menganggap perlakuan Gordo ini memang terlalu berlebihan. Belum lagi Gordo selalu datang ke rumahnya setiap kali Simon gak ada di rumah. Di sini Simon pun memutuskan akan berbicara ke Gordo untuk membatasinya datang ke rumahnya. Akhirnya datanglah mereka berdua ke rumah Gordo untuk memenuhi undangannya Gordo. Simon sempat terheran-heran karena semua di luar ekspektasinya si Simon. Gordo ternyata tinggal di rumah yang begitu besar. Di sini Gordo memberitahu Simon bahwa pasangan lainnya membatalkan kedatangan mereka dikarenakan ada urusan mendadak. Dan gak lama kemudian Gordo juga mengatakan bahwa dirinya harus pergi sebentar karena ada urusan pekerjaan yang sangat mendadak. Di sini Simon udah mulai merasa aneh dengan sikap Gordo dan mulai meledek-ledek Gordo selagi dia pergi. I'm Gordo the weirdo, and I want to make crazy weird love to you. Lalu Simon mengajak Robin untuk berkeliling dan memeriksa rumah Gordo. Dan mereka menemukan lemari di salah satu kamar yang banyak baju wanitanya. Juga ada kamar anak kecil di sana. Makin curiga lah ya kan si Simon. Katanya si Gordo ini hidup sendirian, tapi kok ada kamar wanita sama kamar anak kecil. Tak lama kemudian Gordo datang dan mereka langsung kembali ke ruang tamu. Karena Simon semakin merasa aneh, langsunglah dia tanya Gordo tanpa basa-basi. Dia bertanya, kerja apa kamu sebenarnya kok sampai bisa bangun rumah sebesar ini? Pertanyaan sinis lah intinya. Gordo pun menjawab bahwa sebenarnya tadi dia bohong. Gordo pergi sebentar bukan karena urusan kerjaan, tapi dia bertemu dengan mantan istrinya yang sudah membawa kedua putrinya. Dan rumah ini sebenarnya adalah rumah milik keluarga istrinya. Tapi karena Simon udah terlanjur muak sama sikapnya si Gordo, dia langsung tanpa basa-basi meminta Gordo untuk tidak mendatangi keluarganya lagi dan fokus ke urusan masing-masing aja. Setelah itu mereka berdua pun langsung pulang. Tapi guys, anehnya gerbang itu nggak kebuka-buka. Simon pun berniat turun untuk nyamperin Gordo lagi. Dan ketegangan pun dimulai dari sini. Keesokan paginya, mereka menemukan ikan koi mereka sudah mati. Dan anjing peliharaan mereka juga menghilang. Emosilah ya kan si Simon nih. Dan berasumsi bahwa ini perbuatannya Gordo. Son of a bitch. All right, I'll be right back. Simon langsung mendatangi rumah Gordo. Tapi bukan Gordo yang keluar, melainkan sepasang suami istri yang ternyata mereka adalah pemilik rumah ini sebenarnya. Simon dan Robin pun melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Dan polisi mendapatkan fakta bahwa pemilik rumah yang tadi itu menyewakan mobilnya ke Gordo saat mereka sedang liburan. Yang otomatis Gordo juga mendapatkan akses untuk masuk ke garasinya. Yang mungkin juga ada akses bagi Gordo untuk masuk ke rumah utamanya. Tapi tentunya pihak polisi nggak bisa menggeledah Gordo gitu aja tanpa surat perintah yang jelas. Yang mana harus menyertakan bukti kuat bahwa yang menculik Jengels benar-benar adalah Gordo. Keesokan paginya, Robin melihat keran dari dapur yang menyala sendiri. Padahal jelas hanya dia sendiri di rumah itu, karena Simon sudah pergi bekerja. Robin pun curhat ke Lucy kalau dirinya merasa nggak nyaman sendirian di rumah beberapa waktu ini. Ditambah lagi dia punya masalah tidur. Malam harinya, Robin yang nggak bisa tidur kembali ngerasa ada orang lain di dalam rumahnya. Dan ketika dia mengecek seisi rumah, Jengels tiba-tiba kembali ke rumah mereka. Simon berpikir bahwa Gordo sengaja mempermainkannya. Keesokan harinya, Gordo mengirimkan surat yang berisi permintaan maaf atas kejadian malam itu dan sudah membuat mereka berdua tidak nyaman selama ini. Dia berjanji untuk tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Dan kali ini tidak ada tambahan smiley face, melainkan sad face. Gordo juga mengirimkan surat kedua yang khusus ditujukan untuk Simon. Yang mana inti surat itu bilang, yang lalu biarlah berlalu. Aku tak punya niat lain selain niat baik. Robin menanyakan kepada Simon apa maksud dari kata yang lalu biarlah berlalu. Tapi Simon di sini juga nggak paham apa maksud perkataan si Gordo ini. Tapi insting Robin ini mencium ada yang disembunyikan dari dirinya. Keesokan harinya, ketika Robin sedang mandi, dia melihat bayangan seseorang.
yang ternyata lumayan lah ya, kaget tipis-tipis ya enggak? Robin merasa sangat tidak tenang hari itu, dan merasa kalau di rumahnya nih benar-benar ada orang lain yang sedang mengintainya. Robin kembali mengecek kondisi rumahnya. Tapi karena memang masalah tidur yang diidap oleh Robin, ditambah pikirannya yang lagi kacau, membuat Robin akhirnya pingsan. Robin yang udah siuman ditanya oleh Simon apa yang sebenarnya sedang terjadi dengannya. Robin bilang bahwa mereka harus benar-benar meminta maaf kepada Gordo. Karena entah kenapa Robin selalu merasa Gordo ini membayang-bayangi dirinya dan merasa takut ketika di rumah sendirian. Robin mengatakan akan merasa baikan jika mereka berdua sudah meminta maaf ke Gordo. Tapi Simon menolak dan bilang bahwa ini hanya sugestinya Robin aja. Simon meyakinkan Robin bahwa mereka bisa melalui ini semua dan harus melupakan tentang Gordo. Hari demi hari pun berlalu. Kehidupan Simon dan Robin juga jauh lebih harmonis layaknya keluarga-keluarga normal pada umumnya. Bahkan Robin berhasil mengandung kembali. Sampai akhirnya di usia kehamilan yang sudah cukup tua, Robin melihat Gordo sedang mengintainya di luar toko pakaian. Robin pun kembali merasa dibayang-bayangi oleh Gordo. Di tengah sebuah acara keluarga, Robin bertanya kepada kakaknya Simon yang bernama John, yang mana dia juga satu sekolah dengan Simon dan Gordo. Robin bertanya apa John kenal sama Gordo. Dan di sini John mengatakan bahwa Gordo keluar dari sekolah karena dibully oleh teman-temannya yang mengetahui Gordo telah dianiaya dan menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak kelasnya. John juga bilang bahwa saksi mata sekaligus yang memergoki pencabulan itu adalah Simon dan temannya yang bernama Greg. Dari keterangan John inilah Robin yakin kalau ini ada hubungannya dengan tulisan Gordo di surat yang waktu itu. Yang lalu biarlah berlalu. Masih penasaran? Robin pun mengecek laci kerja Simon ketika Simon sudah berangkat kerja. Dan di sana dia menemukan berkas lengkap latar belakang Gordo yang mana menjelaskan track record Gordo. Dari terbukti pernah masuk rumah tanpa izin, percobaan penculikan anak di bawah umur, diberhentikan pasukan militer, melakukan hal yang tidak pantas, sampai pengadilan yang meminta agar Gordo tetap dalam pusat rehabilitasi. Robin bertanya-tanya kenapa Simon menyimpan seluruh berkas ini tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Robin pun nekat mendatangi kantornya Greg, yaitu orang yang juga ikut terlibat dalam kasusnya si Gordo ini. Robin memberikan surat yang ditulis oleh Gordo. Awalnya Greg tidak mau mengakui apa yang telah terjadi ketika masa SMA dulu. Sampai akhirnya berkat kegigihan Robin, Greg pun mengatakan kalau seluruh kejadian pencabulan itu adalah kebohongan. Itu semua hanyalah karangan dari Simon. Greg juga bilang bahwa Simon dulunya suka membuli anak-anak yang lemah dan bisa melakukan apa saja semau dia. Sayangnya Gordo lah yang menjadi korbannya. Ditambah lagi Greg juga keceplosan dan bilang kalau ayahnya Gordo yang sangat malu pun berniat membunuh Gordo dengan cara membakarnya hidup-hidup. Yang mana hal ini menyebabkan ayahnya masuk penjara karena percobaan pembunuhan kepada anaknya sendiri. Tuh, betapa ngerinya ya kan dampak bullying yang dilakukan Simon di waktu SMA. Sesampainya di rumah, Robin bilang semuanya ke Simon tentang yang dia ketahui. Simon yang biasanya baik dan tenang tiba-tiba meledak-meledak beradu argumen dengan Robin. Terlihat gangguan Simon yang merasa tidak bersalah dan gak mau minta maaf atas apa yang sudah terjadi. Simon berpendapat bahwa hidup itu soal menang dan kalah, pemenang dan pecundang, Upin dan Ipin. Robin yang kecewa dengan pernyataan Simon ini akhirnya menampar Simon dan bilang, About how we treated you. You're a bully. You were then, and you still are now. Melihat istrinya marah besar, Simon pun mendatangi Gordo yang baru aja pulang bekerja. Dia meminta maaf atas kejadian di waktu sekolah dulu. Tapi Gordo melihat kalau Simon ini gak tulus guys. Karena si Simon ini bilang dia berniat minta maaf karena istrinya yang meminta. Dan Gordo pun bilang, It's too late for that. Simon yang gak terima jawaban dari Gordo naik pitam dan menghajar Gordo. Dia bilang bahwa yang terjadi sama Gordo sekarang bukanlah salahnya. Yang terjadi sekarang kepada Gordo karena Gordo memang orang yang lemah. Sesampainya di rumah, Simon dengan ekspresi meyakinkan mengatakan ke Robin kalau dia ini udah benar-benar minta maaf ke Gordo. Mulutmu cocok. Setelah itu, Simon dan teman-temannya mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Simon yang mendapat promosi jabatan.
Lalu tiba-tiba Love you guys. Better And speak. tapi ini bukan ulah dari Gordo guys, melainkan pria bernama Danny McDonald. Danny membeberkan kebusukan Simon di depan teman-temannya ini. Danny bilang bahwa Simon mengarang informasi demi promosi jabatannya. Dan karena hal itu pula Danny kehilangan pekerjaannya. Di tengah peristiwa ini, Robin merasakan ada yang aneh di perutnya. Bukan sembelit atau apa ya, tapi karena memang saatnya Robin untuk melahirkan. Ketika bayi Robin sudah lahir, Simon terlihat bahagia. Namun kebahagiaannya nggak berlangsung lama nih. Karena tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Kevin, kolega kerjanya, yang mengatakan bahwa karir Simon sudah berakhir akibat perbuatan curang Simon sudah ketahuan. Belum selesai sampai situ aja nih. Saat Robin sudah siuman, Robin mengatakan kalau dirinya udah nggak mau pulang bersama Simon karena kecewa dengan apa yang udah Simon perbuat. Simon akhirnya memberikan ruang Robin untuk tenang demi pemulihannya. Dia pun izin pulang ke rumah dan siap membicarakan ini dengan Robin jika kondisi Robin sudah membaik. Sesampainya di rumah, Simon dikejutkan dengan hadiah yang berada di depan pintu rumahnya. Seperti hadiah-hadiah sebelumnya nih, hadiah tersebut dibungkus dengan pita merah dan ada surat yang bertuliskan gift dengan smiley face. Hadiah itu berisi keranjang bayi, yang mana dalam keranjang bayi ini ada 3 hadiah kecil bertuliskan angka 1, 2, dan 3. Simon pun membuka hadiah pertama yang ternyata berisi sebuah kunci, yang mana itu adalah kunci duplikat dari pintu depan rumahnya. Lalu hadiah kedua berisi sebuah CD, dan CD ini berisi rekaman suara Simon yang meledek Gordo ketika Gordo meninggalkan mereka di jamuan makan malam. Jelas banget tuh semua ledekan-ledekan Simon untuk Gordo. Dan sekarang Simon membuka hadiah yang terakhir, yaitu hadiah yang ketiga. Yang mana hadiah ini juga merupakan sebuah CD dengan tulisan Watch Me disertai smiley face. Ternyata guys, itu adalah kumpulan video-video kehidupan sehari-hari Simon dan Robin. Jadi emang Gordo ini mengintai mereka selama ini. Dan di akhir video terlihat rekaman Robin yang jatuh pingsan waktu itu tuh. Yang mana itu bukan karena masalah tidurnya, tapi karena minuman yang sudah dicampur sesuatu oleh Gordo. Dan yang bikin nyeseknya lagi nih, kalian bisa tahu lah ya nih arahnya mau kemana nih kan. Robin pun dinana-nina oleh Gordo. Di saat yang sama, Gordo menjenguk Robin di rumah sakit. Robin menanyakan luka di pelipis kirinya Gordo. Dan Gordo mengatakan kalau ini adalah ulahnya Simon yang udah menghajarnya. Gak berlama-lama, Gordo mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-lakinya. Dan di kalimat terakhir, Gordo bilang, orang baik pantas mendapatkan hal yang baik. Simon yang sakit hati dan emosi langsung cepat-cepat kembali ke rumah sakit. Dia yang melihat Gordo langsung mengejarnya. Tapi sudah terlambat dan Gordo berhasil kabur. Lalu Gordo menelepon Simon sambil memantau dari kejauhan. Di sini Gordo bilang yang pada intinya, mau kamu yang ngomong ke Robin atau aku? Aku mungkin memang melakukannya, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, kamu harus melihat anakmu untuk memastikannya. Semua tergambar jelas di matanya. Simon pun langsung mendatangi bayinya yang sedang digendong Robin, di mana mata dan wajahnya sangat mirip sama Gordo. Sakit hati Simon ditambah lagi dengan tatapan Robin yang penuh kekecewaan kepada dirinya. Dan di akhir film kita dikasih lihat Gordo yang pergi meninggalkan rumah sakit.